Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, yaitu Bapak Hendi Sumadi, SHMH, beserta mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas kelompok yang beranggotakan saya Nada Piloti Agustin, Saudari Safina Ayu Chandrarini, Saudari Agnes Dinda Fatwatur Rahman, Saudari Raden Selvia Putri Dwiadi, dan Saudara Khairul Umam, dengan tema contoh kasus asuransi kecelakaan dan penyelesaiannya. Banyak orang yang mempertimbangkan untuk membeli produk asuransi kecelakaan sebagai bagian dari rencana keuangannya. Produk ini akan memberikan ganti rugi jika tertanggung mengalami risiko kecelakaan. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari simak penjelasan kami mengenai beberapa kasus kecelakaan dari 3 jenis asuransi, yaitu yang pertama, asuransi kecelakaan diri, yang kedua, asuransi mobil, dan yang ketiga, asuransi jiwa. Contoh kasus asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri adalah produk yang akan menanggung risiko kecelakaan pada diri tertanggung. Artinya, apabila tertanggung meninggal, mengalami cedera, atau cacat total akibat kecelakaan, asuransi akan memberikan sejumlah uang ganti rugi kepada ahli waris dari tertanggung. Contohnya begini, Bapak Ahmad adalah seorang pekerja swasta dengan tanggungan 1 istri dan 2 anak. Ia membeli produk asuransi kecelakaan diri, Siemens Intertech, yang bernama Siemens Insurtech. Suatu hari, Pak Ahmad sedang berjalan kaki di trotoar dekat kantornya, tanpa sengaja terserempet oleh mobil dan menyebabkan tulang lengan kanannya patah dan harus dirawat ke rumah sakit. Istri Pak Ahmad lalu mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri kepada perusahaan asuransi. Ia mengirimkan berkas-berkas dokumen seperti kronologi kejadian, bukti kepemilikan polis, hingga identitas diri Pak Ahmad. Setelah klaim diterima, biaya perawatan Pak Ahmad ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan asuransi. Hal ini berbeda apabila dalam kasus yang sama, Pak Ahmad meninggal dunia. Istri Pak Ahmad dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, tetapi bukan dalam bentuk pertanggungan rumah sakit, melainkan sejumlah uang yang disebut dengan uang pertanggungan. Uang pertanggungan tersebut bertujuan untuk diberikan kepada ahli waris Pak Ahmad demi membiayai hidup keluarganya untuk sementara waktu. Adapun nominal uang tersebut ditentukan saat Pak Ahmad membeli produk asuransi bersama Insurtech. Untuk kasus kecelakaan yang menimbulkan cacat tetap, keluarga Pak Ahmad tetap akan mendapatkan uang pertanggungan tetapi tidak penuh. Besaran yang diberikan dihitungkan berdasarkan bagian tubuh mana yang mengalami cacat. Kasus asuransi mobil. Untuk risiko kecelakaan, asuransi mobil adalah produk yang akan memberikan ganti rugi terhadap risiko kerusakan pada mobil milik nasabah. Produk keuangan ini bermanfaat untuk melindungi nilai aset kendaraan yang kita miliki. Pasalnya, biaya perbaikan mobil tidaklah murah. Satu kali datang ke bengkel bisa menghabiskan jutaan rupiah. Dengan adanya asuransi kecelakaan, kamu hanya perlu membayar 300.000 tiap datang ke bengkel. Asuransi mobil juga akan memberikan ganti rugi terhadap risiko kecelakaan. Ada 2 jenis asuransi mobil yang bisa kamu dapatkan, yaitu asuransi mobil all-risk dan asuransi mobil total loss only atau TLO. Apa perbedaan keduanya? Asuransi mobil all-risk akan mengganti segala bentuk kerusakan, mulai dari yang kecil seperti lecet hingga kerusakan besar seperti penyok. Nasabah juga mendapatkan ganti rugi jika mobilnya hilang. Sementara itu, asuransi TLO hanya akan memberikan ganti rugi untuk kerusakan total dan kehilangan mobil saja. Kerusakan total yang dimaksud adalah kerusakan yang bernilai lebih dari 75% nilai mobil. Pak Herdi memiliki mobil Avanza dan berdomisili di Depok. Ia kemudian membeli produk asuransi mobil dari Siemens Insurance. Saat mengendarai mobilnya ditabrak oleh truk sayur sehingga menyebabkan mobil penyok dan cedera fisik Pak Herdi. Ia kemudian mengajukan klaim ke Siemens Insurance tentang melengkapi dokumen yang diminta, seperti identitas nasabah, bukti kepemilikan polis, kronologi kejadian, bukti kepemilikan mobil, serta surat izin mengemudi. Setelah klaim diterima oleh perusahaan asuransi, Pak Herdi kemudian membawa mobilnya ke bengkel rekan asuransi untuk diperbaiki. Ia hanya perlu membayar biaya on risk sebesar 300.000 saja. Total tagihan aslinya yang mencapai 7.500.000 sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kasus asuransi jiwa untuk risiko kecelakaan. Asuransi jiwa adalah produk yang akan memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris nasabah apabila nasabah meninggal dunia. Selain itu, uang pertanggungan juga akan diberikan jika tertanggung mengalami cacat tetap. Produk ini kurang lebih mirip dengan asuransi kecelakaan, tetapi tak hanya menanggung risiko kecelakaan saja, melainkan juga sebab meninggal alami. Contoh kasus asuransi kecelakaan untuk nasabah asuransi jiwa adalah sebagai berikut. Ibu Irma adalah seorang single parent dan memiliki 2 anak yang masih kecil. Ia bekerja sebagai pegawai swasta di Jakarta. Sebagai tulang punggung kedua anak tercinta, ia akhirnya membeli produk asuransi jiwa. Tujuannya adalah jika terjadi risiko yang tak diinginkan kepada dirinya, maka anak-anaknya akan mendapatkan sejumlah uang cadangan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Suatu hari, Ibu Irma mengalami kecelakaan di jalan tol sehingga menyebabkan dirinya meninggal dunia. Kemudian, Ibu Rini, orang tua dari Ibu Irma, menyiapkan persyaratan klaim asuransi jiwa yang dimiliki Irma. Ia menyiapkan berkas-berkas yang dipersyaratkan lalu mengirimkannya ke perusahaan asuransi. Begitu klaim diterima, uang pertanggungan dikirimkan ke rekening Ibu Rini. Uang tersebut akan digunakan oleh Ibu Rini untuk menghidupi kedua anak Ibu Irma dan untuk membantu biaya pendidikannya kelak. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.